Lanjut. Di agak saya cepat ya karena memang materinya waktunya juga terbatas. Jadi saya coba ambil poin-poinnya. Lanjut Bang. Ada mengenai pemeriksaan mortem. Kalau kami di dunia peternakan pada saat menjelang kurban biasanya ada pemeriksaan kesehatan hewan-hewan kurban. Namanya pemeriksaan mortem. Lanjut Bang. Pointer lupa. Oke, pemeriksaan antemortem pemeriksaan yang dilakukan ada sebelum pemotongan. Biasanya 1 jam sebelumnya atau bisa beberapa hari sebelumnya. Lanjut. Ini bagaimana cara menilai hewan yang sehat. Jadi biasanya tidak ada diare, kemudian tidak ada luka-luka gitu. Kemudian saya baca depan ini. Kemudian kalau bapak-bapak yang biasanya patungan kurban, 7 orang untuk 1 sapi, kemudian akhirnya kita sebagai panitia kurban mau tidak mau mendapat amanah untuk memilih sapi yang baik. Jadi 7 orang itu sudah menyisihkan uangnya sekitar mungkin 2,5 sampai 3 juta. Kemudian terkumpullah 1 sapi, maka kita sebagai panitia kurban sudah selayaknya memilihkan sapi-sapi yang terbaik untuk dipotong, untuk dilakukan penyembelihan supaya menghasilkan daging-daging yang terbaik. Nah, bagaimana cara memilih sapi-sapi yang sehat? Kemudian itu bisa dilihat dari, jadi sapinya itu kalau bisa Pak, kalau Bapak sudah milih sapi, sapinya suruh jalan, pastikan dia tidak pincang, tidak ada cacat, kemudian dia sehat secara keseluruhan. Lanjut Bang. Agak saya skip. Lanjut. Ini bedanya hewan sehat sama hewan sakit. Kemudian dari matanya, dari kulitnya, dari langsung makan. Umumnya sapi-sapi itu disuruh makan tuh pagi sama sore. Jadi kalau memang mau memilih sapi, pilihlah pada saat pagi atau pada saat sore, pada saat dia makan. Karena kalau kita datang siang itu biasanya sudah pakannya sudah habis dan kita tidak tahu ini benar-benar langsung makan bagus apa tidak. Penampilan, kemudian fisiknya. Lanjut. Ini cara menilai hewan sehat. Kalau mau nengok suhunya, kalau punya termometer gun boleh tembak. Kalau nggak punya ya sudah, tengok nafasnya. Kalau nadi biasanya harus dipegang, si pembuluh darahnya harus dipegang, ketahuan nadinya. Kalau tidak, nafasnya saja, tengok nafasnya yang terbang ke pesnya perut. Nah itu kalau sapi biasanya 12 sampai 16 per menit. Lanjut. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa untuk memilih hewan kurban jangan sampai hewannya cacat. Cacat itu seperti apa? Telinganya kadang rusak, kemudian ekornya kepotong, kemudian pincang, makanya perlunya dia disuruh jalan Pak. Kemudian dia ada kebutaan. Nah ini maaf, testisnya tidak lengkap, hanya 1 2, atau kadang tidak simetris, kiri sama kanan besarnya beda. Bagi kami itu sudah cacat, sebenarnya tidak layak. Cuma kadang kepepet kalau kita udah telat milihnya, telat belanja si sapi, dapatnya ya itu yang kita ambil. Murah lagi biasanya gitu. Lanjut. Cukup umur. Nengok cukup umur itu, kalau sapi itu ada gigi yang tetap, gigi tengah itu. Kalau yang saya silang itu, nah itu gigi tetap itu ada gigi susu, ada gigi tetap. Kalau gigi susu semua giginya sama ukurannya. Kalau gigi tetap dia sudah muncul 2, itu berarti kalau sapi sudah 2 tahun. Artinya sudah pertumbuhan tulangnya sudah berhenti, tinggal dia gemuk. Itu memang yang kita cari. Karena kita mau kurban ini kita memberikan daging, bukan memberikan tulang. Lanjut. Ini gigi seri masih utuh, maka umurnya masih kurang dari 1 tahun. Jangan dipilih. Kemudian gigi seri sudah tanggalnya sudah foil ya. Kemudian umur baru 1 tahun, terus gigi seri sudah diganti dengan gigi tetap, sudah mulai tebal. Lanjut. Ini umurnya sapi. Lanjut deh. Nah, sapi tidak kurus. Kriteria sapi kurus berarti kita tengok tulang rusuknya. Itu sudah parah, sebaiknya jangan dipilih. Namun umumnya penjual-penjual sapi kurban pasti yang seperti ini biasanya tidak display. Kecuali kalau stok
Oke. Ada 5 prinsip kesejahteraan hewan. Hewan sejahtera itu bagaimana? Jadi dia harus bebas lapar dan haus. Artinya hewan-hewan kurban yang Bapak di sini biasanya berapa ekor Ustaz potongnya? 2 ya? Sapi berapa ekor? 2. Hari berapa? Hari pertama? Hari kedua ya? Sapinya datang kapan Ustaz? Hari 1 atau hari? Hari kedua itu udah datang. Oke. Berarti tidak datang lebih dulu ya sapi. Tidak melihara sapi di sini ya. Kadang ada yang masjid yang H-2 sudah datang, H-1 sudah datang untuk memastikan sapinya ini sapiku, kemudian sapinya sehat. Tapi mau tidak mau dia harus menyediakan makan atau minum, kecuali nanti ada yang dipuasakan. Kemudian bebas dari rasa tidak nyaman. Ini pengaruh ke teknik perobohan. Teknik perobohan nanti ada videonya. Kemudian pengikatan yang tidak berlebihan. Itu prinsip kedua. Prinsip ketiga, kita bebaskan dia dari rasa sakit, kemudian dari luka dan dari penyakit. Nah, ini dalam hal ini sapi-sapi yang luka kalau bisa ya didahulukan penyembelihannya, kemudian kalau memang dia sakitnya parah ditunda penyembelihannya, kemudian dalam hal ini penggunaan pisau juga berpengaruh. Kalau bisa diselingi dengan video tadi, penggunaan pisau yang tajam itu nanti akan berpengaruh pada kematian sapi. Semakin tajam akan semakin cepat sehingga tidak membuat sapi menderita. Saya selingi dengan video dari kawan-kawan si Bilal yang sedang menyembelih. Tadi Pak, ada video si Bilal juga tadi yang folder. Sambil saya kasih pengantar bahwa komunitas kami membuka kesempatan kepada bapak-bapak yang memang ingin memperpanjang penyembelihan. Kalau bapak-bapak memang ada mental menyembelih, silakan bergabung sama kami. Kami juga masuk lagi termasuk teknik penyembelihan. Ada penyembelihan ada 2, ada yang sekali, ada yang tahan. Ini yang ada pada kami bekerjasama dengan rumah potong hewan tiap hari Senin sampai Jumat. Memang dari sebulan yang kita untuk menyembelih sapi-sapi. Masuk pisau masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dengan ini termotivasi ini bisa menyembelih si Bilalnya si Bilal sapi dan menyembelih sendiri gitu. Amin. Amin ya Allah. Jual sound system. Masya Allah. Jadi misalkan mungkin banyak mau membantu sapi dan mau menyembelih sendiri kan, nanti kita bantu. Bagaimana kawan-kawan bisa menyembelih dengan saya. Sip. Nah. Sini betul. Ini yang tarik, kalau kami ada dalam tarik. Ini tarik. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Masih 3 pekan lagi. Jadi bagi bapak-bapak yang memang ingin bergabung dengan memotong, silakan bergabung sama kami. Nanti teknisnya bagaimana kita jelaskan setelah acara selesai. Jadi perlu diperhatikan bahwa kalau memotong ini berarti sebenarnya bukan hanya tenaga atau tekniknya, tapi karena ada pisau yang tajam di situ. Nah, tinggal bagaimana membuat pisau itu tajam, kan gitu. Nanti dibantu oleh bapak. Baik, sebelumnya saya minta izin karena memang sebentar lagi mau menjelang isya, masih 10 sampai 15 menit lagi, tapi teman saya kan belum ngomong. Jadi lanjut ke materi Pak. Jadi sebenarnya materi saya masih banyak.
Baik, materi saya kebanyakan foto-foto sebenarnya. Satu lagi video perubahan sebenarnya. Video perubahan cuma masih durasinya panjang. Lanjut ke PowerPoint sebentar, Pak. Izin ya seperti itu ya. Memang agak saya skip karena memang materinya banyak. Kadang kayak kemarin Ustaz Firdaus bikin aja 45 menit. Saya pribadi untuk penjelasan hewan kurban mulai dari memilih hewan sampai ke penyakitnya itu kurang lebih 1 jam. Kawan ini kalau mau saya praktek 1 jam sampai 2 jam. Tapi ini karena pengenalan bilaja, nanti mungkin kita singkatkan. Mungkin lebih banyak ke pertanyaan. Nah, nanti sesi pertanyaan silahkan. Ini lanjut Bang. Lanjut. Nanti bisa baca nih transportasi hewan. Transportasi yang benar bagaimana? Mungkin kalau kawan-kawan ada yang usaha akikah ya, atau nanti kalau misalkan dari Darul Askar mau membawa sendiri sapinya gitu, teknik membawanya yang benar seperti ini. Lanjut Bang. Yang ini tidak diperkenankan sampai ditarik-tarik begitu. Lanjut. Atau mungkin seperti ini. Maksudnya jangan enggak, misalkan Bang Yudin kurban sendiri, nanti bawa sendiri sapi bagaimana bisa? Atau masuk ke mobil gitu ya. Lanjut. Oke. Yang seperti ini kalau sudah luka-luka nggak usah dibawa. Kalau memang mau nggak mau, itulah kenapa kalau bapak sudah ngecup sapi, rutin tengoklah seminggu sekali misalkan. Oh sapi saya masih sehat. Pastikan sampai menjelang hari H sapinya masih sehat. Lanjut. Di posisi yang lanjut. Oke, lanjut. Oke, yang seperti ini juga nggak usah. Misalnya mau kurban kambing, mau dibawa sendiri kambingnya ke masjid gitu, hindari membawa seperti ini karena memang berisiko. Kemudian tempat penurunan sapi. Ini sebenarnya lebih ke kesejahteraan hewan. Banyak faktor yang membuat bagaimana cara kita membuat hewan sejahtera. Tapi sekali lagi karena memang materinya cukup banyak dan masih ada beberapa materi, nanti mungkin izin di skip aja dulu materi saya, nanti lanjut ke Bang Anggi yang menunjukkan bagaimana bilah-bilah yang akan dipilih, tepatnya yang bagaimana, setajam apa, nanti bapak-bapak bisa ngetes ketajamannya bagaimana, yang layak untuk menyembelih yang seperti tadi sekali tarik, itu ya. Baik, saya rasa begitu aja dari saya. Izin. Video berubah nggak apa-apa sih? Video perubahan, boleh Pak. Ya. Boleh. Kita Biar menengok ya. habis sisa bisa lanjut lagi. Oke, siap. Boleh, di sini video perubahan. Contoh. Sapi adalah salah satu bahan pangan asal hewan yang diperlukan oleh manusia. Penanganan hewan ini harus dilakukan secara lipiatis, higienis, dan memenuhi prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. Salah satu aspek kesejahteraan hewan yang harus diperhatikan sebelum pemotongan hewan adalah menentukan bagaimana cara pemotongan yang baik sehingga diharapkan hasil yang diperoleh juga baik dan tanpa cedera. Tayangan berikut akan memperagakan 2 metode perobohan sapi yang umum digunakan, yakni metode Barley dan metode Rub Squeeze. Pakai berapa tali? Ini satu tali panjang. Jadi ini sama satu tali panjang tapi dikebut-kebut. Ini berhasil kalau satunya tipikal satu karakternya diam. Tapi itulah karena sapi itu berkarakter. Peralatan yang perlu disiapkan sebelum melakukan kegiatan perobohan sapi adalah tali rami atau tali goni dengan diameter 1,5 cm. Tali dibagi menjadi 2 bagian. 1. Tali utama dengan panjang sekitar 15 meter digunakan untuk merobohkan hewan. 2. Tali pengikat kaki depan dan belakang dengan panjang masing-masing 2,5 meter sampai dengan 3 meter. Kedua ujung tali, baik pada tali utama maupun tali pengikat kaki, harus difiksasi
agar tali tidak terurai dan mudah saat digunakan. Selanjutnya, tali pengikat kaki dibuat dalam bentuk simpul tomful. Dengan simpul ini, kedua kaki depan dan kedua kaki belakang masing-masing akan terikat menjadi satu. Setelah persiapan tali selesai, mari kita mulai peragaan perobohan sapi dengan metode Barli sebagai berikut. Pertama, sapi dipegang dengan tali leher yang kuat. Letakkan tali di atas punggung hewan secara simetris dengan posisi bagian tengah tali tepat berada di atas pundak sapi. Kedua ujung tali kemudian dilewatkan di antara kedua kaki depan dengan menyilang di bagian sternum atau dada. Selanjutnya, masing-masing ujung tali diangkat pada kedua sisi badan dan disilangkan pada bagian atas punggung. Kemudian, tali diturunkan kembali dan dimasukkan pada bagian dalam di antara kedua kaki belakang dan sternum. Jika kedua ujung tali ditarik, sapi akan roboh. Arah roboh sapi dapat disesuaikan dengan keinginan operator. Jika sapi diinginkan roboh ke sebelah kanan, maka kepala harus diarahkan ke sebelah kiri. Demikian sebaliknya. Setelah sapi roboh, lakukan pengikatan kaki sapi dengan menggunakan tali pengikat yang telah dibuat simpul tomful. Masukkan ujung-ujung kaki, kemudian eratkan simpul dengan menarik kedua ujung tali secara berbarengan sehingga kaki akan terikat erat. Selanjutnya, kedua ujung tali pengikat kaki depan dilewatkan di antara kaki depan dan kaki belakang, lalu kedua kaki depan dan belakang diikat menjadi satu. Teknik perobohan hewan juga dapat digunakan dengan metode wrap squeeze. Metode ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, buatlah lingkaran seputar leher sapi dengan menggunakan simpul kupu-kupu. Dengan posisi titik simpul diletakkan sedikit di bawah leher bagian atas. Pindahkan ujung tali melalui punggung sapi ke sisi lain yang berlawanan. Ujung tali dilewati ke bagian bawah sapi dan dilingkarkan pada badan sapi. Kemudian, buatlah ikatan mati tepat di belakang pundak sapi. Selanjutnya, ujung tali dipindahkan lagi ke sisi yang berlawanan hingga membentuk lingkaran kedua di bagian belakang badan sapi. Jika tali tersebut ditarik, maka sapi akan roboh. Bila sapi ingin dirobohkan ke sebelah kiri, maka simpul atau ikatan mati harus berada di sebelah kanan dan posisi kepala diarahkan ke kanan. Demikian pula sebaliknya. Setelah sapi roboh, lakukan pengikatan kaki sapi dengan menggunakan tali pengikat yang telah dibuat simpul tomful. Masukkan ujung-ujung kaki, kemudian eratkan simpul dengan menarik kedua ujung tali secara berbarengan sehingga kaki akan terikat erat. Selanjutnya, kedua ujung tali pengikat kaki depan dilewatkan di antara kedua kaki depan dan kaki belakang, lalu kedua kaki depan dan belakang diikat menjadi satu. Setelah proses pengikatan kaki selesai, maka kegiatan pemotongan sapi siap dilakukan. Pemotongan sapi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Gunakan pisau yang tajam. Pengujian ketajaman pisau dapat dilakukan dengan cara membelah kertas sekali tebas secara vertikal. Kepala hewan ditengadahkan secara hati-hati. Pisau diposisikan di bawah dagu di antara tulang leher 1 sampai ke 3. Penyembelihan dilakukan secara cepat dan sekali tarikan dengan tekanan yang cukup sehingga saluran darah, saluran nafas, dan saluran makan terpotong secara sempurna. Wih, mundur tengah-tengah tadi. Ada di video nih, di video. Ada ngetes tengah-tengah. Maju, maju, maju. Terus.
Terus. Hop. Hop. Mundur dikit. Hop. Pas sama pisau. Lakukan dengan cara sebagai berikut. Mundur dikit. Gunakan pisau yang tajam. Ini mengetes pisau yang Pengujian ketajaman pisau dapat dilakukan dengan cara membelah kertas sekali tebas secara vertikal. Kepala hewan ditengadahkan secara hati-hati. Pisau diposisikan di bawah dagu di antara mengetes ketajaman pisau dengan menebas. Nah, jadi ditebas. Kalau kita tidak ditebas, tapi diletakkan, cukup main kreativitas, sehingga bukan ditebas tapi ditempel, gitu ya. Jadi ini. Kalau tebas, istilahnya kalau tebas itu pisau tajam itu insya Allah pasti putus. Karena kalau untuk pengujian yang real, kita lepas deh Pak, berat pisau lepas. Jadi ada kita sering lihat di YouTube apa di Facebook itu kan pengujian orang-orang sering main kertas Pak. Itu sebenarnya tidak bisa kita pakai karena apa? Dia tidak bisa melihat koreksi ada kerusakan di bilah kita. Kalau dia misal ada yang rusak, kayak ini misal ini dalam. Nih yang pisau beliau contohkan tadi kan model ini Pak, cimeter istilahnya. Cimeter ini kalau di kita untuk mengejar satu tarikan itu akan berat, tetap menggunakan 2 kali pergerakan ya. Kalau kurang tajam, tidak bergerak deh Pak. Tajam kurang, nyangkut deh. Jadi kalau kita nilai, kita pemeriksa kita sebagai pengguna, santai menariknya. Nah, berjalan ya. Kalau dia dicetak, berarti itu ada kerusakan di mata deh. Kalau di mata kita telanjang, tidak kelihatan. Makanya kita butuh penggunaan media kertas. Tetapi kalau misal, nih, kita bisa coba ya Bang. Susah kalau kita ngomong Bang. Karena kalau kita coba, insya Allah yang biasa potong di jadwal sekarang siapa? silakan Bang coba ya. Atau mungkin kawan-kawan yang memang punya nyali itu. Ini kita santai, dapat. Adik kalau kertas. Ini Ustaz coba. Ada nyangkut di tengah. Ustaz bedakan kalau yang kita anggap memenuhi syarat, yang sebaiknya kita persiapkan meskipun bila kondisi begini, ada bisa kita pakai. Masih bisa kita pakai Ustaz. Nah, cuman kalau pisau ini, Leo, jangan macam-macam Leo. ini memang tidak bisa. Idealnya begitu Ustaz. Kalau misal dia parah, kerusakan kalau dia parah, tidak akan tebas, akan berat ya. Kalau ini kan walaupun ada kerusakan, walaupun pisaunya ada kerusakan misal, dia akan mampu. Kalau tidak kami rusak walaupun. Jangan rusak tuh kami baik. Itu Rusak loh ya. Insya Allah tidak makan lagi. Tidak makan lagi ya. Kerusakan kita kembalikan lagi deh. Kalau pakai sarpening bisa lah ya. Ibu nih sarpening kalau di lapangan. Alhamdulillah. Itulah kita bawa ke rumah Bang. Ya masalah. Nah insya Allah dengan kerusakan itu tak berubah gitu ya. Tak berubah ya. Tadi tak makan sama sekali. Ini kondisi ya cukup tajam. Kalau misalnya kayak dicontohkan biasa orang-orang kasih contoh ke kita kan nih. Oh, dia pakai tenaga, pakai power. Jadi pisau ini ada rusak pun tidak akan terdeteksi. Makanya kita jangan 100 nganggap benar orang-orang yang jualan pisau itu tetap terus ya. Jangan ya. Tetap makan dulu. Cuman kalau kita dengan perlahan, dia akan kesendet. Cuma ini makanya itu. Jadi kalau kita yang saya kayak tadi, tambah berat, lebih berat kan, jauh lebih berat dari awal tadi. Ada. Makanya kita perlu. Dibaca ada untuk nyembelih.
Kalau bisa, cuma dia yang gerakannya agak lebih tinggi kan istilahnya. Semi tidak makan Pak. Yuk kita kasih yuk. ini yang tajam. Ustaz bisa nilai kalau kan ada perbedaan yang kurang tajam, dia yang agak tajam. Masya Allah. Main langsung. Mandi kepiting kita pecah di sebelah. Jangankan sapi, kepiting kita pecah. Ya makanya di Sibilal kita tidak mengharuskan harus pakai pabrikan. Maksimalkan baik apa yang kita punya di rumah. Insya Allah kayak misal nih, tunjukkan kita untuk dorong. Kita rekomendasikan yang ukurannya 30-an ke atas. Siku A, kali muka biar dibiasakan. Pisau ini bang, yang gerak itu punggungnya, jangan mati ya, habis pisau. Jadi beban tekan ke bawah aja kalau posisi jemnya. Tajam. Nah, itu kalau pegang di bawah, itu tetap ke belakang, bukan dorongan. Kita narik, jadi mati kita insya Allah aman dari kerusakan. Kalau style ini, kami sarankan untuk dorong. Untuk dorong kami, Ustaz mungkin akan lebih Panjang. Leo, sama ini. Leo. Punya di pantai orang untuk ngetok rumah. Hilang mati ya. Nah, insya Allah pisau tempamannya pun bisa kita maksimalkan tajam, Pak. Asal kita belajar teknik dasar. Belajar ngasah, Bang. Ngasah adalah yang utama kalau kami nilai. Karena kan kita di Sibilal nih kumpul dari banyak masjid di kampung-kampung nih. Akhirnya kita menemukan bahwa yang utama itu memang pengasahan. Insya Allah dengan asah kita bagus, insya Allah beli lebih nyaman gitu. Nah, cara ngasah itu kelihatan. Cara ngasah tidak bisa sebentar, Ustaz. Duit tinggi jam. Kalau karena proses itu kan kalau teknik di sini lah, kalau hanya ngomong siapa bisa lihat di YouTube kan, lebih aman, kita lebih berfaedah kalau kita sambil ngasah sama-sama. Atau enggak, bapak nih cukup contoh istilahnya mengasah atau apa yang beda. Kalau pada dasar sambil beli atau pengajar tentulah, cuman kita tidak biasa nahan kestabilan seperti. Jadi kalau orang dulu menganggap pengasah itu harus full kan? Atau dulu kalau pengasah tinggi dikerucut ya cepat kumpul nih gitu ya kalau pengangkat ini. Nah beliau kalau dulu ngajar harus ini harus sebah gitu kan. Atau jadi kalau istilah zaman sekarang full flat orang anggap full flat tajamnya memang super maksimal. Kelemahan dia tersenggol tulang sedikit pun akan rolling. Itu dia kelemahan. Jadi setelah PT belajar akhirnya dapat ternyata sudut memang dipakai 20 derajat. Istilah kata kalau dia kita ngasah bisa dibatu nih Pak, Bang. Nih, nah sekitar ini lalu jambut nih, abang lebih tinggi dikit, nggak apa-apa. Istilah semakin dia tinggi, ketahanan di terhadap benturan akan lebih ada istilahnya dibandingkan dia rebah. Kalau kita nyarankan inilah antara 1 sampai 2 ketebalan bila. Nah, insya Allah tuh kuat lah. Kalau PT di RPH itu kalau kayak siapa nih 68 itu tidak masalah bisa. Kalau psikologi dari kemudian yang kita ketahui itu sikut ini Bang. Misal kita ngetebas lah biasa udah. Nanti dia ngecek kan, ini main serius. Kalau dia bisa bikin bulatan, insya Allah tuh oke. Psikologi main tikam. Dimana kita nyucuk dia makan. Nah itulah sebenarnya di pisau. Dulu kita nganggap wow orang harus tenaga besar. Ternyata alhamdulillah hari Senin kemarin ada Pak Haji dari Masjid di Kimah 63 tahun orang. Alhamdulillah pakai pisaunya bisa mati kami beri pisau kami. Baru beliau nak kaki kan ini nak latihan lagi Pak. Nah kemarin kita ikut jadwal beliau tuh jadi umur yang 63 tahun belum merasa agak ringan, bukan agak ringan. Malah beliau sumbar 6 sapi itu berarti hilang aja. Padahal kalau biasa kok ringannya berpenuh dehnya. Kemarin lagi beliau ikut praktek lagi minggu depan. Orang dari Masjid Kimah. Makanya kita sadar akhirnya memang sunnah itu memang dia suruh untuk mengasah dulu gitu. Asalnya setajam-tajamnya.
itulah secepat-cepatnya penyembelihan. Jadi kita si Bilal yang berpatok di situ baik lah. Yang lain-lain syarat-syarat dunia itu kelak-kelak istilahnya. Kita fokuskan ke penguasaan asabila. Kalau masalah bentuk, dikaitkan disarankan untuk pakai model lurus. Karena lurus ini power kita dapat. Sedangkan yang dicontohkan yang biasa dipakai di mana-mana itu ini. Ini untuk kegiatan penyembelihan. Untuk sekali tarikan, dia beban kurang di depan karena dia kecil. Dia otomatis dia akan ngangkat gitu kan. Nah itu perlu pengulangan lagi turun sekali. Walaupun bagus. Cuman kalau misalnya model ini pun dipakai, hampirnya 30-an. Kalau dorong, tetap ada gerakan kedua, tetap dorong sekali, tarik ke belakang. Karena kan urat sebelah sini kan kena. Nah itulah kami nyarankan untuk gaya tarik. Karena kalau gaya tarik full, kita ngambil posisi potongan di sini. Itu habis insya Allah dari urat saluran darah, pulmonar ini ke darah sebelah sini pastinya full dalam satu tarikan. Makanya kita rekomendasikan nggak kue dan enggak, insya Allah main tarik lebih aman dan frekuensi untuk berhasil sekali tarik itu lebih besar 97% ya selalu. Ada penelitian orang barat bahwa dengan teknik tarik keberhasilan 100 sayatan itu memang bisa. Kalau dorong berat hanya 3%, di antara 100 percobaan 3 kali kali mampu. Yang pasti memang itu perlu siapkan nih. Golok kita ambil itu bisa kita dandan sebenarnya. Jadi tidak perlu harus kita harus beli kayak orang-orang enggak. Cuma perbedaannya pabrikannya rawatan lebih gampang. Dia bekarat, kalau menghadap aja kita bilang barang. Kalau tarik tempat jadi begini, nah sebelah sekali kita bisa ya. Bekarat tuh enggak. Walaupun dia bilang bagian model itu kena, untuk karat. Itu gitu kan. Kita nanya rasa. Asal lo. Bisa cari kafe juga tadi yang disampaikan. Kami butuh cara kasar. Utama api itu. Ini baca nih. Kalau di internet akan bisa ini bisa. Ada di sini. Ini. Kalau yang ini tempat kali tadi. Ini. Itu pakai banyak, kecuali yang kamu atau pakai yang panjang. Panjang mendorong. Untuk dorong, Bang, 30-an ke atas mendorong. Ini dorong. Kalau itu tarik, dorong Itu tidak pada posisinya. Itu kategori beliau Ustaz baru 2 kali pergi petunjuk langsung ya. Iya dah Pak. Belum pernah selama ini dokter hewan dokter nyeblir. Baru bergabung kayak kami 2 minggu lalu beliau belum. Alhamdulillah. Jadi kapan tuh Pak ini? Kapan lagi Pak? Di kampung Murah. Karena kalau Dekan bisa lagi. nah insya Allah. Ustaz kan pengen ini kami nih. Siap. Insya Allah nyembelih. Apa Ustaz kesempatan. Sakti kembali disembelih ke bulan pers. Bawa nih sekarang. Kalau ini sedia no, bawa malam nih. Ini apa? Pisau ah. Oh, ini bisa dipakai. Lah jadi pisau dapur. Itu gampang. Jadi kita fasilitasi lah Ustaz. Tenang lah. Insyaallah. Karena kan di masjid juga kan tuh. Nanti tapi ada penjut. Yang macamnya di sini. Jadi seperti nyentang daging-daging yang rusak. Bisa rasa spesial. Sedap benar. Diturun di tiga. Biasa. Tiba-tiba susah. Nikmati. Kita susah. Ini untuk pemakaian. Di lapangan. Pakai batu kelam ini. Kalau dia rusak, bisa diperbaiki. Nabi kita Aisyah sakit rusak. Antara kebalak dari dulu.
lah kawan-kawan ini. Jadi jam. Sip. Lanjut dulu. Kami nih yang datang ke tempat mana kan? Oh nih. Oke. Psikologi yang stick nih gitu. Lanjut ke stick. Stick ini tidak disamain. Walaupun memang bentuknya berbeda, grid dan fungsi dia pun berbeda. Jadi kalau yang ada alur-alur nih disebut sharpening. Ini sharpening dianggap. Walaupun dia lebih kasar, lebih halus, tetap dianggap sharpening. Ngomong kasar, ikir gitu lah. Ikir lah. Ini sama. Ada urat, ada pola. Dan setiap merek beda kecepatan baik dari efek. Kalau ini, ini nyantai ya. Kita tidak perlu kayak orang di cak adu pamer itu. Malah itu yang rusak. Karena dia ngebentur. Yang kita butuh itu kan kestabilan ya atau santai ya. Insya Allah makanya ini pergelangan kita mainan, ngebuang. Kalau kita di tangan maju mentem. Ini yang bermain engsel pergelangan tangan kita yang bergerak. Jadi kayak ini. Apa ya? Ini tarik ke belakang. Santai tarik ke belakang. Gerakan lambat aja. Walaupun memang ada yang bilang bisa kayak ini, cuman nyusah kita ya. Sudah jadi stabil. Ini mendingan belajar ini baik, santai. Ditarik ke belakang. Jalan santai. Duduk deh bang, jangan bang. Di bagian ini Mbak, mana ya? Pinggul ya di Mbak. Itu tumpul lagi kayak tadi Ustaz. Ini kan tadi itu tumpul. Bagian di Mbak. Nih. Santai ya. Pegang ke sudutnya dulu. Kita kunci sudutnya sejam nih. Santai dibawa ke jalan. Nih dok, mas. Biar aman, jadi tidak kena kalau dia ditumbur sini. Ya itu bang. Ini start maaf ya start. Oh, benar lah. Nah, ini tangannya tay. Ini agak naik. Nah, santai dulu. Oke, sip. Nah, ini jangan kaku, bergerak tangan kan. Itulah kurang lebih ya. Sip. Cuma nahan sudutnya nanti dipertahankan, jangan berubah. Sip. Jadi ini ya. Oh, nggak perlu kita buru-buru, yang penting dia dari pangkal ke ujung tergerus istilahnya, karena kesar pening gitu ya. Insya Allah dia akan berubah. Ini ustaznya tinggi enggak? Jadi dia memang lebih kuat rastel. Terlalu tinggi naik ustaz tuh naik pisau Oh, ini. Demi kurang rendah dikit ngambil. Sudut saya lanjutnya beli. Di sini Excel-nya mana? Bukan kalimen nih ya. Ini ya. Nih Excel nih Ustaz, main sini ya. Oh, macam kayak tangkis. Benar bang, bulu tangkis. Orang macam main bulu tangkis. Lupa ini beneran. Satu. Oh, ini besar. Gitu ya. Kira-kira Kenapa ya? Tapi cuman posisinya senyaman mungkin. Bisa tuh, bentuk apa ini? Kita meluk, posisi nak meluk. Nyaman.
tarik cek cek. Jadi ya itu jadi. Langsung ke sapi bebek, jangan bebek. Kuning dari bebek sampai hari ini. Ayo, pray guru Sanidin. Langsung pada poin lah. Banyak kayaknya bumbu untuk bebek. Ada perubahan kan? Kalau di zoom ke stabil, insya-Allah ada perubahan. Nah itu lah boleh, cuma kadang-kadang di lapangan. Kalau kita ikhtiar dari rumah, yang penting terlihat puasa dulu, rapi dulu mati. Insya Allah lebih yahut. Oh itu untuk standar, no? Bang Ustaz. Jalan ya. Ini kerennya kita sesuai dengan begini bisa terpakai, kerennya kita yang dibuat. Ini mah kami rekomendasi nyaman untuk dia di genggaman gitu ya. Udah model enak. Siapa itu? Besi ini kamu tuh 1-0 nggak salah. Ini untuk motong sungai. Untuk semuanya motong bang. Oh, jadi posisi kegamaran memang di depan. Terbalik Nah, ini berapa ini jual? Pak Heki. Ya, lagi jam 9 Ustaz. Di jam Ustaz. Jadi ini Full Ustaz. Kalau model ini full insya Allah tenaga kita. ini kok ada pertanyaan. Punya apa? Nyasa pisau. Sudah tuh. Pasti itu bagi kita karena ada ketajaman dulu lah yang kita utamakan. Masalah teknik kayak orang 10 tahun dulu belajar motong macau kalau misalkan ngomong. Karena kami di Sebilal berkumpul itu dari latar belakang penyembelihan. Semua itu gara-gara sohibul kurban, tengok sapi yang dipotong orang sial. Kadorolah banyak kumpul kami dari istilah dari pangkal, dari kumpul. Kepikir deh, cuman teknik aja kita bisa merubah penyembelihan di kampung-kampung kita. Ternyata kami berkumpul akhirnya nemu. Inilah insya Allah yang kita harus kuasai, teknik asal, pisau sesuai, nyali gitu. Tinggal tinggi itu lah. Yang lain kan insya Allah kan namanya fikih, doa-doa kan atau ustaz kita lah tahu kalau bola-bola kan kayak dia berubah istilah loh. Cuman apa yang berbeda dari orang-orang di luar kan? Ternyata sedikit ketajaman kita yang berbeda. Jadi masalahnya kita ketajaman. Dan alhamdulillah dulu waktu pertama kami mulai di RPH itu diseleksi Ustaz. Oh pisau ikan tidak boleh masuk, tidak boleh potong karena apa? Ketajaman cukup. Akhir bergaul kami tahu oh ini loh Ustaz ketajaman yang jarang butuhkan. Dan alhamdulillah sekarang kalau namanya bos bilang insya Allah aman, bolehlah kita potong di mana pun. Karena orang mengakui ketajaman dari 9-nya standar lah bagus. Karena kita kan bertahap nggak standar dia asal-asal loncat, ada tahapannya lah. Nah, mulai beli lah di asal beli. Karena tidak bisa kayak orang-orang bilang tuh main kasar langsung loncat ke halus. Itu tidak bisa karena ada tahap kasar, sedang, halus. Ngasah itu ada 3 sudah minimal batu harus kita miliki. Kalau tadi kita ada salah satu yang kita lewati, tidak bakal maksimal barang. Kalaupun dia makan, akan licin. Jadi kayak ser-ser, akan press baru dia sobek. Kalau kita tahapan kita lalu bisa benar, insya Allah ditekan dia balik sendiri barang. Asal peregangan leher sapi maksimal. Itu pengalaman. Dok, bagaimana dok pengalaman 2 kali potong? Nah, beliau ini baru juga dok. Cuman ya kita berikan yang benar, misalnya kita ajarkan yang benar. Ternyata oh ini ketajaman. Makanya kami sering dulu di apa istilah berada lah kawan-kawan kan kayak jam bisa. Ustaz kan tahu jadi kurang tajam aja. Apa asal lah kita main bas masih dapat. Jadi kalau kita pelan, rendah, nah, nyangkut ya. Jadi turun bisa. Karena ada di sini ada kerusakan, microchipping bahasa orang. Makanya kalau kita jangan terlalu percaya juga kalau orang-orang jualan golok, pisau, dia ngambung lagi. Jangan percaya. Kalau dia berani, teknik yang
penjual yang bisa kita pakai secara real loh. Begini metodenya yang bisa dianggap secara ilmiah memang bisa dipertanggungjawabkan sih. Pisau kertas digulung berdiri, ditimpa misalnya, baru ditimpa kayak pisau. Kalau orang main tebas, kalau di pisau nanggung tajam, pisau pasti nyangkut ya. Nah ini yang nanggung di saya bakal kita ganti pisau yang mendingan, itu baru bisa kita menilai pisau kalau tajam apa belum. Jadi kami minta kawan-kawan jangan percaya kalau orang yang plus tuh pisau kumpulnya kayak ini lah mampu insya Allah. Nah, tidak ada masalah ya. Karena apa? Karena menggunakan power kita dan daya iris kan ada gerakannya orang. Kita tidak tahu kan miring gitu. Begitu juga sekalian. Megang pisau mungkin perlu dong. Megang pisau yang pertama. Megang bilah pisau ini yang di standar. Dulu sering kita berasumsi pegang pisau itu harus lurus ya. Ternyata ini tidak bisa bang kayak megang. Kenapa? Di sini ada celah goyang ya. Kalau dia lumbur gelambir atau ke posisi jakun, kita nabrak, ini akan ngangkat ya, goyang. Bilanya goyang ya, dia bermain. Walaupun ini genggam kuat-kuat, nah dia ngangkat. Jadi teknik yang kami pikir agak tepat, ini masuk di stopper nih. Nah, ngeganjal sini lo kan gitu. Baru kita remuk. Jadi posisi dia agak miring. Posisi agak miring ya. Jadi lurus, kalau lurus kan kita mikir nih dulu. Ternyata dengan cening angkat pisau gitu. Karena dia ngehambat, angkat ya. Jadi teknik itu agak diserongkan dikit. Nah, pisau sudut potongnya jadi alamatnya itu ke arah sini gitu. Jadi lurus menghadap kita sebagai pemotong, dia agak nyerong. Nah, dengan cening, tidak akan goyang dia. Mana goyang? Tidak bakal goyang. Kalau misalkan kita berpikirnya lumbur gelambir atau lumbur jakun, tidak bakal goyang. Kalau kita lurus, ini yang kebanyakan biasa dipakai kawan-kawan ini, dia nak ambil lurus tangan. Ada apa? Ngangkat tangan. Makanya bunyi ini kita yang diciptakan itu untuk nahan ini. Ini tekan dulu ke sini, baru raut. Nggak dia perlu harus lurus 90 derajat. Nah, terbesar. Tapi Ustaz pegang. Dia lurus. Tapi Ustaz bentuk masih nyaman-nyaman. Ini lurus. Jadi ngebentur. Nah, main dah. Main. Ustaz agak miring. Bergerak gak dia? Nah, itu pengaruh di pegangan tuh untuk keberhasilan pemotongan besar pengaruh. Biasa megang yang kecil Kalau masalah bila, sudah itu pemilihan bila. Kalau untuk gaya tarik, kami nyarankan ukuran 21 sampai 25, maksimal 28 cm. Mana 25? 25 itu modelnya Ustaz. Ini 25, ini antara 20 21. Kalau untuk pemotongan misalnya kita posisi di tanah, kepala atau nempel di tanah atau tanduk ke tanah, maka 21-an. Kalau 25 masih mampu. Yang penting ada celah untuk ngelok pisau kita. Nah, kalau ini masih bisa masuk 25, 30 yang model 30 nih ini 34. Oh, sekalian ini ada 30 di ini ukuran 30 Ustaz. Diganti sampai lah. Punya 30 berarti ya. Istilah tuh kalau memang secara penampilan ini, cuman kalau praktek penyembelihan kita main gantung tiang agak bisa pakai, lebih nyaman. Cuman kalau dia kena seringkali di lantai kan, nempel kepala tuh, atau enggak ditahan kayak balok biasa kan di kampung-kampung. Nah itu kalau bila-bila nih bakal mantuk punggung, pasti kayak betot, numbur ini.
Jadi idealnya 25, 23 main. Atau berapa itu? 9 in. Sama yang baik itu. Jadi terkadang kita berpikir lebih besar, lebih bagus. Oh, ternyata tidak. Sampai dulu kan aturan di kementerian 1,5 lebar leher sapi. Nah, sekarang kita bawa ke RPH. Namanya leher sapi itu minimal kan 20 cm. 1,5 tinggi pulau kan. Kalau lehernya sedikit diasumsikan. Kalau berdasarkan aturan pemerintah harus 1,5 dari ini. Ini berarti lari. Ini sampai detik ini belum ada di RPH atau berhasil motong ini kalau ikut aturan pemerintah. Karena kalau bila tinggi puluhan pasti kebentuk rangkai. Jadi di RPH pun rekomendasinya antara 21 sampai 25 cm, maksimal 26. Lebih dari itu akan kewalahan kita sebagai penyembeli. Lumbur, bukan apa ya, besok kita rusak. Soal lumbur nih. Yang itu berapa sih? Ini 25 ya? Nah, idealnya itu. Oh, ini seolah nih kalau kelas-kelas berapa itu kemarin? 800 kilo. 800 kiloan jebol ya. 800 kilo. Oh. Gambir deh. Nah, teknik kelambiran ada dua yang dipakai orang-orang Ustaz. Kelas emosi. Apa lah bang? Di boko dia lama full bang. Nyali-nyali kurang kita yang mundur. Gelambir itu kalau di teknik daerah Surabaya, Jawa Timur, gelambir ini ditarik orang ke depan. Nah, jadi misalnya posisi kita mosong Ustaz. Nah, gelambir dibetot orang ke depan dengan asumsi teknik joran pun begini. Sobek dikit baru pinjam. Kalau kita di Bangka kan misalnya di posisi gelambir, kita lipat ke atas ke arah kita ya, para penyembeli ya. Jadi lipat ke atas, naik, baru kita beset dari sini. Nah, jadi baru ya, terak. Nanti pisaunya Bisa lah dibilang dari awal utama Ustaz, tidak baca tawar-tawar Ustaz. kawan tuh mencek bawah. Makanya yang alhamdulillah kawan-kawan yang di Bangka Tengah, ke Kampung dulu, alhamdulillah Kampung dulu banyak tuh. Kader-kader mereka yang memang belajar ngasah kan lah 2-3 bulan ini. Ini di Kampung dulu insya Allah tahun ini bagus kelihatan insya Allah. Nah, gelambir itu tadi, jadi posisi gelambir kita tarik ke arah kita. Kalau Ustaz di RPH kan bakal dijelaskan semua tergantung kondisi ya. Oh, gelambir karena apa bang? Tumpukan gelambir itu tidak kencang. Mana itu? Lurus megang misalnya bisa jadi. Sudah itu nih sih kok penyembelihan. Banyak yang menceknya. Nah, jam nih orang ambil kan. Apalagi yang model tangan dua. Ini hindarilah tangan dua. Kalau tidak mampu ya paksa di sekali terusan. Turun lagi, tarik lagi 3 kali gerakan. Karena kalau yang model ini, jika terkejut, gugup, tangan dua banyak nentang kita. Pasal itu pernah kejadian terjungkang, tukang jagal terjungkang, pisau mana-mana. Jadi kalau hindarilah kalau kita grogi. Posisi pisau kita ngalung dari bawah. Oh, kan lihat video pasti ini kami narik dulu. Ah, itu harus kenceng tuh. Makanya operator kepala kayak tukang jaga lo nak benar-benar betingok-tingok, jangan cacat darta. Itulah yang kunci keberhasilan. Nah, siapa yang megang bantu gelambir di perut, eksekutor, kayak yang megang kepala penentu. Yang lain tuh agak jauh lah lo daripada yang nganggu sapi ya.
Ah tuh, tarik kelabir dulu bang. Nah, kan putusan tarik kelabir mana yang nyaman? Tahu bang. Kalau di RPH ada sepala nggak mungkin kecuali Ustad. Nah, baca kita, tolong gua. Nah, itu Kori. Perdana beliau. Oh. Nah, ini kurang dalam motong, makanya ini bang, tahan bang. Bukan karena posisi peletakan pisau beliau nih agak di luar. Coba agak mundur lagi bang. Bukan sebelum nih. Ah nih, mundur lagi. Ah, pisau beliau tuh kurang di ngelok ah. Posisi awal lah bang, mundur dikit lagi. Pas awal naruh pisau, lagi belum. Ah, inilah, sip. Lah, play bang. Nah. Oh betul, Ustaz. Dia ngasih main ujungnya. Jadi, nah, ini langsung main kubur, bang. Ini beda-beda orang, nggak masalah. Nih, ini mantap. Ini pisau 50.000. Garam masih ada kawannya penting sendiri. Bismillah. 50.000. Jadi jangan ngomong harus mahal. Masuk pisau orang masuk. Tajamannya bagus. Kembali lagi. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ya. Pagi sana. Si Bilalnya. Si Bilal. Mas, beda ya. Orangnya sama. Oh, kenal stunning. Ini kan sapi Australia kan. Boleh malah. Sip. Nah. Ah, tuh ini leper-leper kan. 20 detik berdiri barang. Alamat dikit berdiri. Au. Efeknya hilang. Mantai. Betis ke tangan sampai besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, mampu Ustaz. Betis ke tangannya sampai besar Ustaz. Tidak ada alasan. Salah tenaga harus atau tidak lah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. harus kuat. Leher ini kepala tidak boleh gerak sama sekali. Atas lah. Itulah kunci awal. Itu tidak boleh goyang. Kalau goyang, tajam apa itu tekuk leher. Itu berat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali bebas. Harus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Kok tajam. Baik, silahkan kepada Bapak-Bapak jika memang ada yang mau ditanyakan. Bang, kalau masih memungkinkan tampilkan slide yang tadi soal hati, Bang. Oke. Baik, nanti sambil mengarah ke menjawab itu, Ustaz. Ini adalah hati yang normal. Hati yang jelek, lanjut, Bang. Ini belum ketengok, ada lah ketengok. Lanjut yang berikutnya. Ini lanjut. Nah ini. Pada umumnya sapi-sapi kalau memang hatinya sudah rusak parah, kemudian ketemu cacing seperti ini, umumnya sapinya udah agak kurus, Ustaz. Kalau kita melihat sapi-sapi yang kurus, kemudian tulanglah ketengok, kemudian dipelihara 1-2 bulan pun misalkan dari tempat asal penjualnya, tapi badannya tidak ngisi-ngisi, umumnya memang ada kelainan. Di materi saya ini ada jantung, usus, paru-paru, tapi yang utama memang jantung, paru-paru sama hati. Kalau memang sudah memburuk, artinya gini, kalau sapinya pun sudah kurus, kecil, kemungkinan untuk jeroannya bagus pun kecil. Tapi kalau sapinya secara kasat mata sudah sehat, insya Allah jeroannya aman. Tapi khusus untuk hati memang kadang tergantung tingkat keparahan
cacing yang masuk. Kalau memang sebanyak ini biasanya parah sapinya, kurus. Tapi kadang itulah kenapa kami biasanya hati yang tadi di awal ketengok baik-baik saja. Saran saya, kalau memang di sini tidak ada petugas dokter hewan yang datang ke sini untuk memeriksa jeroan, bapak-bapak bisa menyayat sendiri, bagi 4 Pak. Secara normal dia memang ada lubang-lubang itu. Tapi kalau bapak untuk meyakinkan sendiri, bagi 4, kemudian dipencet lubangnya. Kadang dia di sela-sela itu. Ini pun hati ini kalau di cacingnya kita tarik seperti pita, memang cacing pita, fasciola. Kalau dipotong, itu masih hidup, masih gerak-gerak kan. Nah, yang seperti ini pertanyaan saya, menurut Bapak masih bisa dimakan apa enggak? Saya dulu ujian skripsinya ini. Jadi kalau menurut dosen saya, kalau kondisi hatinya belum begitu buruk, meskipun ada cacing, dia mati Pak. Kalau direbus suhu 70 derajat pun sudah mati dalam sekitar 15 menit. Tapi cacingnya mati. Kalau ada cacing berarti ada telur cacing maksudnya gitu, yang membuat cacingnya bisa tumbuh berkembang. Tapi cacing mati. Cuma kita tidak mungkin memotong hati bagi 10, kemudian kita masukkan ke plastik, kemudian kita bagi satu persatu pada si penerima daging dan menyampaikan, Pak, Bu, ini ada hati sapi, cuma cari cacingnya. Jadi Bapak Ibu kalau memang hati ini dimakan, rebus nueno ya, nggak mungkin kita akan ngomong hal itu satu persatu. Jadi maksud saya kalau memang Bapak berkenan untuk tetap mengkonsumsi ini, paling tidak dikonsumsi khusus untuk dibagi khusus untuk panitianya saja atau orang yang mau. Kalau memang satu grup panitia kurban ini bersepakat, kalau ada cacing langsung buang ya sudah silakan, itu sah-sah saja. Tapi tetap biasanya ada orang yang memang ngarep-ngarep makan hati pas kurban. Nah yang seperti itu, misalkan ketemu cuma sedikit, cukup direbus misalkan air mendidih itu sudah 100 derajat. Kurang lebih 15-30 menit itu mati itu. Artinya bisa dikonsumsi. Bagi yang tawa baik. Jangan dipaksakan untuk semua orang mau makan itu. Nah, itu. Itulah Ustaz. Ya, itu tentang hati. Lanjut, boleh. Silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tuh kategori sapi gila. Terus misalkan sapi itu telinganya ditindik, itu apakah termasuk cacat itu Dok? Baik. Jadi sapi gila. Sapi gila mad cow itu alhamdulillah di Indonesia ada deh. Jadi kita masih aman, termasuk juga itu virus, termasuk juga antrak. Antrak itu di Babel masih aman, kecuali di daerah Sulawesi lah pernah kejadian. Itu virus pada sapi dan bisa menyerang ke manusia memang. Apalagi antrak, dia bisa bikin koreng-koreng. Tapi alhamdulillah sapi-sapi yang ada di Babel insya Allah sehat. Babel masih terjaga. Kelebihan kita yang suatu provinsi kepulauan begitu, sehingga pemasukan sapi-sapi dari luar kita persyaratkan untuk bebas penyakit-penyakit segala macam. Sehingga ada keuntungan juga kita suatu kepulauan, namun yaitu tadi harga mahal. Itu ya. Jadi insya Allah aman. Babel atau Indonesia untuk sapi gila aman. Karena memang itu virus dan insya Allah tidak ada di Indonesia. Tapi kalau antrak ada. Nah kalau antrak, Bang bisa masuk ke materi tidak? Tapi mundur dikit. Limpa. Kalau sudah antrak, sapi yang justru terkena antrak biasanya keluar darah dari lubang-lubang kumlah, dari mata, dari telinga, dari hidung, dari mulut, dari lubang anus gitu, keluar darah. Yang seperti itu tidak boleh dipotong. Kalau menemukan seperti itu, langsung dikubur. Karena itu bukan virus, bukan jamur, bukan bakteri, tapi spora. Dan itu apabila dikubur, itu kejadian banyak di Jogja, di Jawa Tengah, Jogja. Kalau yang seperti itu disembelih, kemudian darahnya kececar kemana-mana, kemudian kita injek, kita bawa kemana-mana, itu akan nular. Dan itu kalau bersentuhan dengan kulit, bisa menyebabkan koreng-koreng. Kalau kematian, insya Allah enggak, cuma koreng-koreng aja, koreng-koreng yang berhitam gitu. Kemudian tadi tindik ya, tindik sih insya Allah enggak, bukan suatu kecatatan, tapi memang kita sebagai penanda, bukan cacat dari awal, dari cacat bawaan bukan, tapi memang karena itu tindik penanda biasanya, penanda untuk itu kurban Pak ya, untuk kurban setahu saya enggak ada yang ditindik enggak. Cuma yang sapi-sapi yang ini, yang
yang disembelih sehari-hari, yang bukan kurban, memang ada yang ditindik. Tapi ditindik kita berarti membuat luka pada sapi yang membuat sapi itu cacat. Baiknya memang tidak usah dibeli maksudnya gitu. Setahu saya nggak ada yang ditindik kalau untuk yang sapi-sapi yang kurban. Tapi biasanya ditandai dengan kalung begitu. Jadi mungkin memang karena kita nih milih untuk sahibul kurban, kemudian kita sebagai panitia memilihkan yang terbaik. Jadi tidak ada salahnya kita pilihkan yang memang terbaik, yang minimal tidak ada luka, tidak ada bekas cacat, tidak ada yang atau paling tidak simetris kiri kanan sama. Testisnya kemudian tidak ada luka, tidak ada ekor patah atau si tanduk patah. Nah, baiknya tidak usah dipilih yang seperti itu. Kalau si nuruti penjual, dia maunya jual-jual baik. Cuma kadang kan itulah kita sebagai penyedia hewan kurban atau panitia hewan kurban di masjid masing-masing punya hak untuk membeli yang terbaik. Jadi seperti itu, ya cari yang lain lah, cari yang bagus. Maksud saya gitu. Gitu. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain? Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, apakah bagian tekstil pada sapi itu mempunyai khasiat atau manfaat khusus? Karena zaman kita kecil bagian tekstil itu paling pertama kali hilangnya, Tat. Takut korban nih lah benar Pak. Baik. Kalau dari kami tidak berpengaruh apa-apa. Itu gini, memang testis itu bagian sumber hormon pada sapi, hormon untuk hormon birahi dia. Kemudian tempat keluarnya sperma dari sapi ketika dia mau kawin. Sumber sperma dari situ, sumber hormon birahi dari situ, artinya garang-garangnya dia dari situ. Apabila kadang ada beberapa sapi yang kalau di luar sana sapinya dikebiri, Ustaz. Dibuang testisnya supaya apa? Supaya besar. Dia tidak dihasrat nak kawin, seperti mungkin kalau kami pada hewan sayangan, tapi pada sapi sengaja dibuang testisnya, dikebiri supaya dia tidak dihasrat nak kawin, sehingga dia gemuk. Ada yang bilang dagingnya lebih lembut atau lebih gemuk dan badan lebih berisi, sehingga nyari besarnya. Jadi kalau memang menurut saya memang ada faktor sedikit, tapi tidak berefek tidak signifikan, karena memang itu sumber-sumber hormon birahi ada di situ, khususnya pada jantan ya. Tapi menurut saya tidak signifikan, tidak membuat kita on juga. Artinya sumber untuk membuat kita para bapak-bapak ini sehat kan juga tidak selalu makan testis. Artinya ya olahraga begitu kan, mungkin minum vitamin, pola hidup yang sehat, itu maksud saya. Jadi jangan cuma sekedar ngejar testis. Apakah dengan makan testis sapi terus on, tapi setelah testis tadi terus tidak on, kan jangan seperti itu. Artinya pola pikir kita diubah gitu ya. Masa kita onnya cuma pada saat menjelang setelah kurban kan itu maksudnya. Jadi tidak usah nggak berebut testis, maksudnya gitu. Ya saya baik. Kalau ada ya syukur, kalau tidak ada ya sudah. Kadang cuma sugesti, kadang orang sugesti, tapi memang ada faktor, tapi menurut saya tidak signifikan. Artinya kita mau jadi bagian yang mana? Apa mau mengejar kejantanan para bapak-bapak ini hanya sekedar berburu testis, setelah itu biasa aja kan enggak? Sayang kan maksudnya. Lah nuega maksudnya. Oke, lanjut. Silakan. Silakan Bang. Gede. Nah, tadi tanya yang tadi itu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya ini Ustaz, yang kalau untuk berat sapi itu dan efek daging didapat tuh, cuman cara ngitung. Misalnya berat sapi hidupnya 300 kilo gitu kan. Nah, daging yang kita dapat ini berapa ya? Bisa dihitung lah tak? Nah, itu ada persentasenya. Memang ada berat karkas. Kalau nggak salah sekitar 60. Jadi misalkan berat sapi 300 kilo, berat karkas itu ya. Karkas itu kalau sapi setelah dipotong kemudian jeroan dikeluarkan, tinggal tulang dan daging yang menempel, itu karkas nyebutnya Ustaz. Itu kurang lebih beratnya sekitar, potong kepala ya, kepala sudah dibuang, itu nggak salah 65% karkas. Nah, dagingnya berapa? Kalau nggak salah sekitar 40-50% dari karkas itu tadi. Karena
Karkas itu adalah tulang-tulang seperti apa namanya paha itu masih ada dagingnya. Nah kita kan hitung dagingnya berapa ya? Berarti kurang lebih 40-50% dari 60% yang total. 300 kilo total berat hidup, karkasnya 60%-nya, dagingnya bayi itu 40-50%-nya dari itu tadi. Itu cara kurang lebih ngitung. Ada yang ngitung berdasar berat jantung kalau salah. Nah itu memang plus minus mendekati. Jadi sebagai bentuk kira-kira bisa. Memang sudah terbukti kurang lebih mendekati. Paling enggak kalaupun ada lebih-lebih dikit bisa dimaklumi untuk kawan-kawan panitia dibagi lagi kan mestinya. Ya. Lanjut silakan. Yang saya sampaikan mengenai tadi ada materi mengenai organ-organ yang layak atau tidak layak. Kalau di masjid bapak-bapak ada memang tenaga dokter hewan atau orang peternakan yang memang bisa bantu ngecek, biarkan mereka ngecek. Tapi kalau memang tidak ada ngecek, paling tidak ilmu yang kami sampaikan ini bisa membuat bapak-bapak menyaring kira-kira organ jeroan ini masih layak apa tidak. Tadi kalau untuk usus, kalau sudah dicuci harusnya dia agak keputihan. Tapi kalau dia merah-merah sebelum dicuci pun sudah merah, itu ada perdarahan. Sebaiknya tidak usah. Paru-paru harusnya warnanya pink. Tapi kalau dia hidup di wilayah yang kotor atau darahnya kotor, umumnya kehitaman. Kalau memang ada bagian yang hitam dan ada yang bagian yang pink, hitamnya dibuang, yang pink bisa dimakan. Jantung jarang sekali bermasalah pada sapi, kecuali kalau sapinya kurus sekali, jantungnya akan bermasalah. Berarti itu sudah lari ke jantung. Tapi kalau sapinya baik-baik saja, insya Allah jantungnya aman. Itu kunci. Kalau hati harus disayat. Bagi 4, bagi 6 silahkan. Yang penting kalau ada lubang, pencet. Keluar cacing apa tidak? Kalau keluar cacing silahkan. Mau dikonsumsi siapa yang nak masak, yang penting masaknya benar. Jangan dibagi-bagi. Kalau dibagi kecil-kecil, susah madanya. Itu. Daging, kalau Bapak memang dapat bagian misalkan satu orang 1 kilo atau 2 kilo, kemudian mau disimpan di kulkas, saran saya potong berdasarkan, sebelum masuk kulkas, potong berdasarkan kebutuhan Bapak kalau nak masak. Terus sekali masak mungkin seperempat, 250 gram. Bapak sebelum masuk ke kulkas, potong-potong dalam kondisi bersih, masukkan ke dalam plastik kecil-kecil, satu-satu. Masukkan semua ke dalam freezer. Jadi ketika Bapak mau masak, ambil 1 plastik. Ambil 1 plastik lagi, misalnya besok. Daripada begini, Bapak masukkan utuh 2 kilo ke dalam freezer. Bapak keluarkan, cuma motong separuh, kemudian separuh dikeluarkan lagi. Jangan lagi. Keluar masuk si daging ini akan mengurangi kandungan gizi dari daging tersebut. Jadi lebih baik menyimpannya di dalam kita bagi-bagi, sudah terbagi-bagi. Jadi ketika mau masak, tinggal ambil yang kita butuhkan. Itu untuk tip untuk mengolah dagingnya. Dan pastikan kalau bungkus daging sama jeroan dipisah. Jangan dicampur, karena jeroan itu sendiri sebenarnya sumber bakteri. Memang olahannya harus benar-benar. Kalau dagingan, kalau tidak terkena darah, aman sebenarnya. Tapi bungkus sendiri terpisah. Gitu. Ya, silakan kalau memang masih ada pertanyaan. Kalau mau gabung dengan si Bilal, mumpung masih ada waktu, kami bisa Senin sampai Jumat, nanti kami bisa menjadwalkan Ustaz. Jadi hari Senin berapa orang, nanti ada pendamping dari kami, apalagi menjelang Idul Adha, akan H-10 itu biasanya sudah ramai pemotongan. Paling tidak menambah jam terbang kita sebelum hari H nanti. Yang kawan-kawan yang punya nyali untuk memotong, yuk gabung. Wah, ayo silakan. Minum. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau mengenai harga bilah, yang tahu Bang Anggi, teknik mengasah. Nah, kami di masjidnya Ustaz Salahuddin, kami memang nanti mengagendakan setelah kerja bakti ada sesi mengasah, nanti kami mengundang. Silakan supaya kawan-kawan kalau sudah punya pisau yang tajam itu jadi pede untuk paling tidak mengerjakan pemotongan daging atau mau menyembeli sendiri itu bisa. Silakan. Belum, kalau memang tidak ada saya kembalikan ke MC moderator. Itu saja. Bang Anggi ada tambahan? Masih memungkinkan nggak kawan-kawan belajar motong? Kita atur jadwalnya nanti ya. Kalau memang, karena ada yang di Batu Rusa itu satu grup ya, 2 atau 3 orang ya. Mereka minta rutin sampai. Nah, artinya
kami memang memfasilitasi bagi bapak-bapak yang memang supaya bisa motong sendiri ya, harapannya seperti itu. Kalau sudah bisa motong ada kelegaan, ada ketenangan, dan kita yakin bahwa memang sembelihan kita ini halal dan sesuai syariat. Itu harapan kami. Baik, saya rasa itu aja. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Mungkin jika ada pertanyaan di luar ini kami persilahkan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, bismillah. Baik, izin MC-nya tadi langsung lanjut ke Masjid Haji Bakri, karena beliau ada ini jadwal ngajar. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan tim dari Bilal Bubble, terima kasih dokter dan Bang Anggi, dapat menambah pemahaman kawan-kawan, dan tadi tawarannya kalau memang diperlukan untuk sesi khusus boleh merapat ke tim dan berkoordinasi. Mungkin dari timnya Darul Askar juga boleh, mengingat penting sekali ilmu dan pengalaman tentang menyembelih hewan kurban ini. Dan mudah-mudahan nanti ada sesi tambahan, sesi lanjutan sebelum ke Idul Adha. Begitu saja untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Kembali diingatkan untuk kawan-kawan, disampaikan agenda kita rutin di hari Rabu malam Kamis. Insya Allah nanti sampai Allah takdirkan berhenti kajian private course Amal Soleh ini, dan kita lanjutkan, akan kita semarakkan kajian-kajian dakwah di Kota Pangkal Pinang khususnya. Sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wa ghafaratul majlis, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang kurang-kurang berkenan di penyelenggaraan kajian ini. Yang belum wudhu silakan wudhu di belakang sebelah kiri. Kita langsung lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.